Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran tentang bioteknologi. Sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk. Kita tunjukkan bagaimana contoh-contoh produk yang dihasilkan. Nah, jadi pada hari ini kita mengulas bagaimana pembuatan interferon. Pembuatan interferon juga hal yang sama, memanfaatkan mikroorganisme dalam menghasilkan suatu produk. Nah, sekarang apa itu interferon? Interferon ini adalah suatu istilah yang baru kita dengar, ya, terutama pada dirimu. Nah, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan interferon. Interferon berupa glikoprotein yang disekresikan oleh sel hewan vertebrata akibat rangsangan biologis seperti virus, bakteri, protozoa, atau senyawa lainnya. Jadi kesimpulannya, kalau tidak ada agen atau mikroorganisme, maka tidak terbentuk interferon. Jadi tidak terlepas dari mikroorganisme yang masuk ke dalam sel hewan vertebrata. Baik, sekarang kita lihat dulu ilustrasi gambarnya adalah sel pertama dan sel yang kedua. Nah, sel pertama diawali dengan terinfeksinya virus ke dalam sel pertama dan terlihat materi genetik atau asam nukleat virus akan masuk ke dalam inti sel dan sekaligus akan membentuk bagian tubuh virus dan jadilah virus baru. Dan virus ini akan keluar dari dalam sel. Nah, kemudian materi genetik lainnya yang mampu menguasai atau melakukan suatu replikasi sehingga akan membentuk messenger RNA dengan tujuan menghasilkan protein, itulah berupa molekul interferon. Dan kemudian interferon ini akan keluar dari dalam sel dan selanjutnya interferon ini masuk ke dalam sel tetangga atau sel yang kedua sehingga interferon akan mempengaruhi materi genetik sel kedua sehingga menghasilkan suatu produk, itulah yang disebut dengan antiviral. Nah, antiviral ini akan menghambat laju pertumbuhan virus yang sejenis. Nah, ini antiviral akan menghambat messenger RNA dari virus sehingga tidak terbentuk protein yang menjadi penyusun dari virus-virus baru. Nah, itulah dalam hal peran interferon. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu bagaimana terbentuknya interferon. When a cell is infected by a virus, the virus enters the cell and produces structures that are not found in uninfected cells. The presence of this viral material signals the cell to produce interferon. The interferon moves out of the cell and attaches to receptors on nearby cells of the same type. The cell that produces the interferon is unable to save itself. The virus replicates in this cell and then moves out to infect nearby cells. The nearby cell that already has interferon bound to its surface responds in several ways, including production of enzymes that degrade messenger RNA and prevent protein synthesis. Thus, a virus can attach and enter the cell, but completion of the viral replication cycle is prevented. Ya, jadi itulah yang menjadi tambahan bagaimana tentang interferon. Nah, kita teruskan. Yang berikutnya adalah mikroba penghasil energi, di mana mikroba ini menghasilkan suatu senyawa organik dan senyawa organik ini masih memiliki ikatan karbon. Nah, dengan bantuan mikroba oleh ilmuwan berhasil membuat senyawa dan gas yang menghasilkan energi. Nah, seperti halnya bahan bakar alkohol. Ini sudah pernah kita singgung, yaitu lewat peristiwa fermentasi gula tebu atau jagung
dengan melibatkan bakteri Gmomonas mobilis, Clostridium thermocellum, mutan petite, Saccharomyces cerevisiae. Untuk lebih jauh mengenal bagaimana pemanfaatan mikroba menghasilkan energi, maka kita lihat dulu video berikut ini. Dipilihnya kotoran sapi sebagai bahan pembuatan sumber energi listrik alternatif oleh para mahasiswa Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang karena kotoran sapi mengandung bakteri elektroaktif yang mampu memicu arus listrik. Selain itu, kotoran sapi ini mudah didapatkan dan cukup tersedia di tanah air. Sistem teknologi penghasil energi listrik berbahan kotoran sapi ini dinamakan Digital Fuel Cell from Waste atau DLIT. Agar menghasilkan reaksi kimia, sistem teknologi DLIT ini menggunakan wadah berbentuk kotak bersekat dengan ukuran tertentu dan dibuat dari bahan akrilik. Di dalam wadah ini terdapat sebuah membran berbahan tembaga yang nantinya menghasilkan reaksi kimia saat larutan kotoran sapi dimasukkan ke dalamnya. Wadah berbentuk kotak bersekat dan di dalamnya terdapat membran tembaga ini disebut chamber. Dari hasil pengukuran alat didapatkan setiap chamber mampu menghasilkan tegangan listrik sebesar 1 volt. Sehingga adanya 3 chamber yang tersedia mampu menghasilkan tegangan listrik total sebesar 3 volt. Tegangan listrik ini dapat ditingkatkan menjadi 17 hingga 18 volt melalui peralatan boost converter. Oleh karena itu kita menggunakan kotoran yang pertama karena bakterinya itu yang akan nantinya kita manfaatkan. Lalu yang kedua dia dapat mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita seperti di peternakan atau di rumah potong hewan misal. Terus yang ketiga dia jumlahnya banyak ditemukan dalam jumlah yang banyak. Jadi ketika kita menggunakan sumber itu kita akan nantinya ada suplai yang besar dari kuantitas. Inovasi karya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang ini akan terus dikembangkan agar nantinya bisa diproduksi massal dan diharapkan dapat memberi penyediaan energi listrik alternatif di tengah ketersediaan listrik pasokan dari PLN. Radian Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana gas metana juga melibatkan bahan bakunya berupa kotoran sapi sehingga terjadi peristiwa metanogenesis melalui proses fermentasi yang diperankan oleh bakteri Methanobacterium species dan Methanohalobium species. Lalu ada yang ketiga menghasilkan gas hidrogen. Mana gas hidrogen ini sifatnya bahan mudah terbakar, di mana gas hidrogen ini membutuhkan enzim hidrogenase diperankan oleh mikroba berupa Chlorella pyrenoidosa dan Clostridium butyricum. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu bagaimana cara pembuatan biogas. Gak cuma daging dan susunya loh, limbah dari kandang sapi juga bisa menjadi rejeki buat kita-kita. Kayak teman-teman Unyo di kampung wisata Tempe Sanan Kota Malang. Berkolaborasi dengan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari produksi tempe, kotoran sapi bisa diolah jadi biogas yang menghasilkan api biru untuk memasak dan menerangi kampung Sanan. Keren! Teman-teman, agar kotoran sapi lebih mudah diolah jadi biogas, di kampung Sanan, limbah produksi tempe berupa kulit ari dan sisa air perebusan kedelai dijadikan pakan sapi. Pemberian pakan ini akan membuat kotoran sapi berbentuk lebih encer, sehingga lebih mudah untuk diolah menjadi biogas. Di sini kotoran sapi akan langsung diolah di dalam tempat penampungan bernama digester. Dalam digester, kotoran sapi bakal ditampung di bagian bawah. Seiring waktu, timbul reaksi fermentasi atau aktivitas anaerobik di dalam digester. Dalam waktu 3 hari, gas perlahan muncul dan kemudian ditampung pada bagian atas digester yang berbentuk kubah. Kandungan utamanya berupa gas metana dan karbon dioksida.
Gas inilah yang bisa dialirkan dan langsung menjadi sumber bahan bakar. Teman-teman lihat kan kalau api yang dihasilkan berwarna biru? Ini artinya gas yang dihasilkan sangat murni dan pembakaran terjadi dengan sempurna. Udah gitu, bau dari kotoran sapi sudah tidak tercium kok. Kalau untuk memasak, api biru memang menjadi idola karena panas apinya lebih stabil dan efisien. Jadi, bikin masakan jadi lebih cepat matang. Buat menyalakan lampu petromak juga bisa kok. Jaga-jaga jadi lampu cadangan kalau listriknya mati. Kedepannya, biogas bakal dimanfaatkan untuk bahan bakar yang berkaitan dengan produksi tempe. Mulai dari pemasakan sampai penggorengan keripik tempe loh. Wah, keren ya. Siapa sangka kalau ternyata rezeki berupa energi terbarukan ini berasal dari kandang sapi. Mantap! Kalau bikin ginian doang sih, Oga juga bisa. Nah, bisa nyala deh tuh lampunya. Wih, Pak Oga, canggih juga nih. Itu lampunya nyala pakai biogas ya, Pak? Iya dong, Den. Pak Oga lagi eksperimen buat biogas. Kalau gitu bisa pakai listrik gratis tuh, Pak. Ya kan ya? Loh kok mati sih, Pak, lampunya? Iya. Kok mati sih? Hidup. Woi, hidup lampunya. Aduh bos, maaf, Enyeng tadi salah nyolok kabel. Waduh, ternyata ada penyeng yang nyolok kabel listriknya, Mel. Ya, kirain beneran dari biogas nih, Pak. Oke, kita lanjutkan. Mikroba pembasmi hama tanaman. Hama tanaman ini merupakan musuh dari petani yang akan menghambat produksi tanaman. Nah, bagaimana cara menghambat hama tanaman? Yaitu dengan melakukan pembuatan biopestisida. Jadi selama ini yang kita dengar adalah pestisida berupa kandungan zat kimia yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan, bahkan pada manusia. Nah, sedangkan biopestisida adalah pestisida yang berasal dari mikroba. Bakteri yang terlibat adalah Bacillus thuringiensis atau disingkat dengan BT, di mana Bacillus thuringiensis ini memiliki delta endotoxin atau protein kristal yang mampu membunuh hama di saat larva. Lalu bakulovirus bila termakan serangga akan menyebarkan ke serangga lain dan akhirnya mati. Ini merupakan manipulasi feromon, ya, di mana manipulasi ini yaitu menggagalkan perkawinan. Artinya dengan menggunakan feromon, ini bisa menyebabkan terhambatnya reproduksi. Nah, inilah merupakan suatu gambaran bagaimana ilustrasi dari peran Bacillus thuringiensis. Nah, di sini akan disisipkan ke bagian tanaman, sehingga tanaman ini akan menghasilkan berupa protein kristal. Di saat larva memakan dedaunan, maka larva tersebut akan mati. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana biopestisida yang kita maksud. Many species of microorganisms are used for biological control of pests and diseases. NPV is popular for the control of American bollworm of cotton and armyworm. This virus solution is mixed in water and sprayed in evening hours. NPV enters the body of the pest larvae with the food. Affected larvae die within 2 to 5 days by drooping down their head. NPV spreads to the whole crop from these dead larvae. 250 milliliter of 100 LE NPV
is mixed with 250 grams of jaggery and 100 milliliters of soft soap. This is sufficient for spraying 1 acre crops. It is recommended to use manual sprayers for this purpose. Bacillus thuringiensis, or Bt bacteria, is very popular for biological pest control. This enters the body of the pest insect through digestive tract and produces poisonous protein. Bt is effective for the control of butterflies, moths, beetles, and flies. There are some pathogenic fungi of pest insects. Beauveria bassiana fungus works against whitefly, thrips, aphids, and weevils. Pasilomyces fumosoroseus fungus controls whitefly, aphid, and thrips. Metarhizium fungus kills beetles, bugs, spider mites, etc. Certain fungi are useful for the control of diseases also. Trichoderma horsianum is the important one. It inhibits the growth of pathogenic fungi by producing antibiotics, competitive growth, and by suppression. Trichoderma is commercially used against botrytis rot, fusarium wilt, and phytophthora diseases. Trichoderma cultured in lab is mixed with organic manure and applied around the base of the plant. It is necessary to maintain enough organic matter and moisture for further multiplication of trichoderma in the garden. Do not apply any fertilizer after applying trichoderma. Likewise, Pseudomonas fungus is also popular for biological control of many diseases. Oke, kita teruskan mikroba pengolah limbah atau dikenal dengan bioremediasi. Ini adalah mikroba yang berupaya untuk mendegradasi zat pencemar sehingga zat pencemar ini menjadi tidak beracun. Contohnya Clostridium buthyrium yang mengubah limbah cair beralkohol, kemudian Methanobacterium yang mengubah bahan organik menjadi biogas. Kemudian Pseudomonas putida dan Cladosporium resinae yang digunakan untuk konsumsi hidrokarbon dari minyak bumi. Nah, sekarang kita lihat dulu sebagai satu contoh bagaimana pemampatan mikroba dalam hal menguraikan limbah, terutama limbah minyak. Mari kita lihat. Laut punya sistem pembersihan diri. Sebagian besar polusi yang mendarat di laut diurai oleh mikroorganisme dalam air. Tapi prosesnya sangat lama. Kapal tanker ini menabrak karang dan tenggelam. Sebagian muatannya bocor ke laut. Dalam upaya pembersihan biasanya dipasang barikade mengambang dan pengerahan kapal kecil untuk menyedot bocoran minyak dari permukaan. Tapi solusi ini jauh dari sempurna. Teknologinya punya keterbatasan. Kelemahan utamanya adalah bahwa perimeter mengambang tidak dapat mencegah sejumlah kebocoran minyak. Selalu ada sejumlah kecil minyak yang tidak dapat dilenyapkan dengan menggunakan metode mekanis. Jadi, film tipis minyak tetap ada. Membersihkan bocoran minyak amat sulit. Paling tidak karena menunggu mikroorganisme di laut untuk mengurainya pada kecepatan alami terlalu lama. Tapi bagaimana kalau bakteri bisa bekerja cepat? Inilah sasaran riset Eropa di Yunani. Target utama proyek riset kami adalah menemukan teknologi baru untuk meningkatkan biodegradasi alam yang dimiliki mikroba laut. Kami mencapai target itu dengan rangkaian langkah yang memberikan mikroba semua hal yang diperlukan agar memakan minyak lebih cepat. Di laboratorium, para peneliti menyimulasi kebocoran minyak untuk menguji coba metode baru.
Mula-mula minyak nabati yang mudah terurai disemprotkan untuk mengurangi tegangan permukaan air. Dengan itu minyak dan air bercampur. Menyemprot minyak dengan surfaktan ini tidak menyebabkan minyak lenyap. Yang dilakukan adalah memecah minyak jadi tetesan lebih kecil. Dan ini bisa diserang oleh mikroorganisme di lingkungan untuk mengurai minyak sepenuhnya. Bakteri pemakan minyak tidak perlu diciptakan karena biasanya muncul di laut dimanapun ada kebocoran minyak. Tapi para ilmuwan ingin membantu bakteri ini tumbuh dan bereproduksi lebih cepat. Caranya, kami mengambil sampel air yang tercemar dari laut dan di laboratorium membudidayakan bakteri dari air itu. Jika kami sudah menumbuhkan biomasa besar bakteri pemakan minyak, kami semprotkan kembali kecemaran minyak. Dengan itu, kami mempercepat proses alami dari pembersihan diri laut. Untuk merangsang rasa lapar bakteri pada minyak, para peneliti menambahkan fosfor dan nitrogen ke dalam campuran. Mereka menemukan partikel cerdas baru yang melepas nutrisi dengan tepat jika diperlukan di laut yang tercemar. Jika bakteri berada di laut, ada kebutuhan nutrisi, misalnya fosfor dan nitrogen. Jadi kami menyuplai nutrisinya langsung ke bakteri agar bisa mengurai minyak lebih efisien lagi. Bakteri memakan minyak, plankton makan bakterinya. Dengan begitu rantai makanan di laut berlanjut. Cara alami membersihkan bocoran minyak ini dalam waktu dekat akan digunakan dalam skala besar untuk membantu menangani bencana lingkungan. Ya, nah itulah menjadi teknik untuk menguraikan tumpahan minyak. Nah, sekarang kita lanjutkan bioplastik atau biodegradable plastik. Nah, ini adalah merupakan menghasilkan bahan plastik yang mudah terurai. Itulah yang disebut dengan bioplastik. Jadi plastik yang kita kenal selama ini adalah plastik yang sulit diuraikan, sehingga ini menjadi yaitu berupa limbah yang akan mengganggu. Nah, sekarang kita perhatikan bioplastik ini terkandung berupa pati, selulosa, minyak nabati, amilum jagung yang dihasilkan berupa bakteri Alsardigenes eutropus, kemudian jamur Aurebasidium pullulans. Inilah bakteri atau mikroba yang mampu menghasilkan bioplastik yang mengandung pati, selulosa, minyak nabati. Plastik ini setelah tidak digunakan lagi, maka gampang untuk diuraikan. Nah, inilah merupakan mekanisme terbentuknya bioplastik. Nah, ini merupakan bahan alamiahnya. Selanjutnya dilakukan pemampatan mikroba. Selanjutnya akan menghasilkan zat kimia yang berupa resin, polyetilen, dan berikutnya dan lain-lain. Dan selanjutnya akan terbentuklah plastik yang gampang untuk diuraikan. Nah, selanjutnya setelah plastik ini tidak digunakan kembali, maka plastik ini akan mudah terurai. Dalam waktu 80 hari sudah tidak ada lagi sisa plastik. Nah, itulah suatu langkah bagaimana pemampatan bioplastik. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana video tambahan tentang inovasi bioplastik dari kulit singkong. Tebak-tebak buah manggis. Dari bahan apakah plastik yang satu ini? Jawabannya adalah kulit singkong. Tenang, Anda tak salah dengar. Bioplastik ini hasil inovasi 3 mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ide dasar dari bioplastik berbahan dasar kulit singkong ini muncul dari keprihatinan atas tingginya produksi sampah di bumi. Menurut Kesya, kulit singkong dipilih karena mengandung sekitar 60% polisakarida berupa pati.
jadi tak hanya berujung limbah. Proses produksinya pun terbilang mudah karena tidak memerlukan alat canggih. Pertama, kulit singkong direndam larutan garam untuk menghilangkan sianida pada kulit. Lalu dikeringkan hingga berbentuk tepung. Selanjutnya dicampur dengan asam laktat untuk meningkatkan ketahanan panas, dicuci, kemudian dicampur bahan PVA agar lentur. Hasilnya, tada, bioplastik yang dinamakan CASP ini diklaim mampu menahan beban 3 kali lipat dibanding bioplastik lainnya. Waktu terurainya pun hanya 2 bulan saja. Nah, ramah lingkungan bukan? Indonesia itu salah satu produsen singkong terbesar di dunia. Kapasitas produksinya menurut data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2015 itu kapasitas produksi mencapai 21 juta ton. Nah ini dari 21 juta ton ini dihasilkan sekitar 30% adalah kulit singkong. Nah selama ini kulit singkong nggak pernah dimanfaatkan sebagai apapun, itu hanya dibuang begitu saja. Nah hanya kita punya ide untuk mengubah kulit singkong ini menjadi bioplastik. Kemudian keunggulan yang kedua itu adalah biodegradabilitas yang tinggi. Kenapa biodegradabilitas tinggi? Karena dia terbuat dari natural material. Tak heran, karya mahasiswa UKSW ini sukses menyabet penghargaan sebagai runner-up pada ajang Thailand Inventors Day 2020 yang digelar di Bangkok, Thailand. I Gede Kesya Aditya Kameswara, M. Sultan Arkarna, serta Pambayun Pulung, Manakung Sri Sinandang berhak membawa pulang medali perak dari ajang inovasi yang diikuti 500 peserta dari 23 negara. Sebagai salah satu negara produksi sampah plastik terbesar di dunia, sudah saatnya Indonesia mengambil langkah berani. Didukung inovasi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tentu bisa dilakukan semua pihak. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV Salatiga, Jawa Tengah. Ya, kita teruskan. Mikroba dalam bidang pertambangan. Mikroba ini mengekstrak tembaga dari bijinya oleh bakteri Thiobacillus peroxidan. Nah, inilah merupakan suatu gambaran bagaimana penggunaan mikroorganisme dalam pemisahan logam dari bijinya, misalnya Thiobacillus oxidans dan Thiobacillus peroxidan. Reaksinya adalah sebagai berikut. Fluorum FeS2, 2Fe, SO4, 3 ditambah dengan 2H2O tambah 3 oksigen, lalu akan menjadikan kuprum sulfat dan ferum sulfat. Selanjutnya akan menghasilkan asam sulfat dan menghasilkan energi. Kuprum sulfat bereaksi dengan 2 ferum tambah dengan asam sulfat dan tambah dengan energi akan menghasilkan ferum sulfat dan kuprum serta menghasilkan 2 hidrogen dan menghasilkan energi. Nah, inilah suatu ilustrasinya. Oke, jadi inilah suatu pembelajaran kita untuk bioteknologi lanjutan, yaitu memampatkan mikroba dalam menghasilkan suatu hasil yang berguna bagi kebutuhan manusia. Nah, ini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.